Salam jumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini tetap ada dalam kondisi baik dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi yang masih sama di bab 1. Ini Ibu Andre ada di ruang lab IPS. Kita akan belajar tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian belajar pada materi ini tujuannya adalah kalian bisa nantinya mendeskripsikan faktor-faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian nanti bisa menggali bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN. Kita akan belajar hari ini. Silahkan nanti kalian mencermati, mengamati, mendengarkan apa yang akan Ibu sampaikan. Ini ada 2 bagian, nanti ada video 1 dan video kedua. Baiklah anak-anak, terima kasih untuk kerjasama kalian. Kita akan terus melakukan, mendalami mengenai negara-negara ASEAN. Baik anak-anak, kita akan masuk materi tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Apa saja faktor pendorongnya? Ada 2. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, persamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kemudian ada 4 faktor penghambat. Yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi, kedua adanya konflik dan peperangan, yang ketiga adanya kebijakan protektif, dan keempat perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kiranya kalian bisa memahami dan bisa mendalami dengan kalian bisa menambah ilmu dengan membaca buku sumber yang lain. Untuk itu, supaya kalian bisa lebih mendalami apa yang sudah kalian pelajari, silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 1 ini, yaitu mengapa kesamaan dan perbedaan sumber daya alam menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN? Silakan anak-anak kami jelaskan beserta contoh-contohnya. Berikutnya, mengapa kebijakan protektif yang diterapkan suatu negara dapat menghambat kerjasama di kawasan ASEAN? Silakan kalian mengerjakan dengan sukacita. Berikutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN, yaitu kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang politik dan keamanan, dan kerjasama di bidang pendidikan. Mari kita akan membahas bidang sosial budaya. Tentang bentuk kerjasamanya anak-anak, apa saja itu? Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu apa tujuan kerjasama bidang sosial budaya. Tentunya terciptanya kerukunan dan kemajuan bersama. Kemudian kerjasama ini dilaksanakan oleh sebuah badan yang dikenal dengan nama Komite on Social Development. Nah, apa saja yang dikerjakan? Yaitu pembangunan sosial yang penekanannya di sini adalah adanya kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, adanya perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kemudian ditekankan juga untuk membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Kemudian penanggulangan masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama badan-badan internasional yang bersangkutan. Juga pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kesehatan. Kemudian adanya kegiatan pertukaran budaya dan seni, adanya festival film seni ASEAN,
dan juga adanya penandatanganan ASEAN Tourist Agreement dan pelaksanaan SEA Games yang biasanya dilaksanakan selama 2 tahun sekali. Begitu ya anak-anak? Semoga kalian bisa memahami materi ini. Berikutnya adalah kita akan belajar mengenai kerjasama politik dan keamanan. Apa tujuan kerjasama ini? Tentunya menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Nah, hal-hal apa saja yang sudah disepakati? Antara lain adalah SOCFAN, yaitu ASEAN sebagai kawasan damai, bebas, dan netral. Kegiatan ini ditandatangani pada tanggal 27 November 1971 di Kuala Lumpur. Kemudian bagian dari SOCFAN juga adalah adanya Traktat Persahabatan dan Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 1976. Bagian berikutnya dari SOCFAN adalah penandatanganan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 di Bangkok. Tentunya dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa negara-negara ASEAN itu adalah negara-negara yang cinta damai. Nah, anak-anak, kembali lagi untuk mendalami bidang politik kerjasama tadi, kalian harus menjawab pertanyaan berikut, yaitu pertanyaan yang kedua. Nah, coba carilah beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan. Jangan lupa tulis sumbernya, karena apa? Karena kita harus belajar menghargai pendapat orang lain. Baik anak-anak, ini Ibu contohkan satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan yang ditandatangani atau dilakukan secara daring pada tanggal 15 Mei 2020 di negara kita sendiri, di ibu kota negara kita sendiri, yaitu Jakarta. Berikutnya kita mau belajar tentang kerjasama di bidang pendidikan. Apa saja anak-anak kerjasama di bidang pendidikan yang sudah kita atau negara-negara ASEAN lakukan? Mari silakan anak-anak memperhatikan. Yang pertama, tanggal 8 Desember 2012 terjadinya pertemuan organisasi guru baik dari Indonesia, dari Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, bahkan ada satu negara yang bukan negara anggota ASEAN yaitu Korea Selatan dalam ASEAN Council of Teacher Convention. Kemudian di bidang pendidikan ini negara-negara ASEAN juga ada yang melakukan penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, juga tentang pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja industri. Bagaimana dengan negara kita? Negara kita juga memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN, bahkan juga negara-negara di kawasan negara yang masih berkembang. Ada lagi anak-anak, yaitu kerjasama ASEAN dengan Jepang. Nah, siapa tahu nanti kalian juga mendapatkan dana beasiswa kerjasama ASEAN Jepang. Kemudian adalah Olimpiade di bidang pendidikan. Siapa tahu juga kalau kalian rajin
kalian bisa mendapatkan ini semua. Apa sebenarnya tujuan-tujuan yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ini dalam kerjasama di bidang pendidikan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Baik anak-anak, silakan kalian cermati dan kalian baca contoh lain kerjasama di bidang pendidikan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu untuk video yang pertama. Silahkan kalian bisa melihat materi berikutnya di video yang kedua.